Baik, mari kita lanjutkan materi kuliah kali ini dengan membahas topik selanjutnya, yaitu komponen-komponen lainnya pada arsitektur CNN. Di topik ini kita akan membahas 4 buah komponen, yaitu non-saturating nonlinear activation function, batch normalization, regularization concept, dan dropout. Lalu yang terakhir adalah better optimization dan SGD. SGD itu adalah stochastic gradient descent. Non-saturating activation function biasa digunakan untuk mengatasi masalah vanishing gradient problems yang sering muncul apabila kita menggunakan sigmoid function untuk artificial neural networks. Nah, non-saturating activation function yang paling umum digunakan pada saat ini adalah rectified linear unit atau ReLU. Namun kita juga bisa menggunakan beberapa non-saturating activation function lainnya yang juga sebenarnya dikembangkan dari ReLU itu sendiri, seperti leaky ReLU, parametric leaky ReLU, ataupun exponential linear unit atau LU. Yang perlu diperhatikan di sini adalah non-saturating activation function itu penting digunakan untuk atau di hidden layer. Ya, jadi apabila kita ingin melakukan misalkan segmentation atau classification, kita tetap bisa menggunakan sigmoid function di classification atau segmentation layer di output layer. Komponen selanjutnya adalah batch normalization. Di topik sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa better weights initialization dan non-saturating activation function bisa mengurangi masalah yang bernama vanishing atau exploding gradients problem secara signifikan di awal pelatihan, tetapi tidak bisa menjamin bahwa masalah yang sama akan muncul kembali selama pelatihan. Oleh sebab itulah, batch normalization itu diusulkan pada tahun 2015, di mana batch normalization akan melakukan normalisasi terhadap output dari convolutional layer sebelum dimasukkan ke layer convolutional layer setelahnya atau selanjutnya. Jadi di sini yang paling penting adalah sebenarnya yang kita inginkan adalah sebelum kita memasukkan input ke convolutional layer, maka seluruh input itu harus dinormalisasi terlebih dahulu. Nah, tanpa batch normalization, input dari convolutional layer itu ataupun CNN maka tidak ternormalisasi. Jadi, poin penting adalah kita harus melakukan menormalisasi sebelum melakukan atau memasukkan input ke convolutional layer. Nah, di banyak kasus, apabila kita menggunakan batch normalization layer sebagai the very first layer dari neural networks yang kita gunakan, maka kita tidak memerlukan standarisasi ataupun normalisasi. Jadi kita juga bisa menggunakan batch normalization untuk melakukan normalisasi dan standarisasi terhadap input dari neural network yang ingin kita gunakan. Namun yang perlu diingat juga adalah bahwa kita sebenarnya memang perlu melakukan normalisasi terhadap input dari neural networks dengan cara menggunakan zero mean unit variance normalization. Komponen selanjutnya adalah regularization atau yang biasa disebut dengan regularisasi. Regularisasi adalah setiap modifikasi yang kita buat pada sebuah learning algorithm yang dimaksudkan untuk mengurangi validation error, bukan training error. Yang perlu diperhatikan di sini, validation error adalah performa dari learning algorithm yang sedang kita kembangkan terhadap data yang tidak digunakan untuk training, jadi unseen data ya. Sedangkan kalau di sini training error itu adalah performa dari learning algorithm terhadap data training yang sedang kita gunakan pada saat pelatihan. Jadi di sini harus diperhatikan bahwa validation error ini untuk data-data yang tidak pernah digunakan pada saat training. Nah, ada beberapa regularisasi yang sering digunakan untuk menghindari overfitting. Yang pertama adalah L1 norm and L2 norm. Lalu juga kita bisa menggunakan elastic net yang adalah sebenarnya kombinasi dari L1 norm dan juga L2 norm. Dan lalu kita juga bisa menggunakan early stop. Jadi di sini early stop di sini digambarkan pada gambar yang sebelah kanan ini, di mana kita bisa melihat ada dua buah grafik. Yang pertama yang biru ini adalah validation error, dan yang merah ini yang garis putus-putus ini adalah
training error. Nah, di sini kita bisa memberhentikan proses training, di mana digambarkan dengan tulisan epoch di sini, dimulai dari 0 sampai 500. Kita bisa lihat bahwa pada titik ini yang ditulis sebagai base model, kita bisa lihat bahwa validation error-nya itu kembali naik setelah melewati titik ini. Nah, pada saat titik inilah kita bisa menghentikan proses training kita dan mendapatkan model terbaik untuk unseen data yang akan digunakan pada saat prediction. Jadi bisa kita lihat pada saat di sini kita lihat validation error itu lebih meningkat dibandingkan sebelumnya, padahal training errornya itu tetap turun. Ya, jadi hal ini yang tidak ingin kita kehendaki, di mana validation errornya tinggi padahal training errornya itu rendah. Jadi kita berhentikan proses training di sini. Nah, pada saat yang sama kita juga harus mengingat bias and variance trade-off, di mana deep neural networks biasanya memiliki banyak sekali parameter, dan di mana kita harus menemukan jumlah parameter yang paling tepat untuk digunakan dan bisa menyelesaikan permasalahan kita secara efektif dan efisien. Untuk bentuk regularisasi sendiri seperti L1 norm and L2 norm silahkan dibaca secara independen di lain waktu. Atau bisa juga apabila tertarik lebih lanjut bisa mengikuti course machine learning. Nah, untuk CNN sendiri terdapat sebuah model regularisasi yang sering dan umum digunakan, yaitu dropout. Jadi dropout itu adalah metode regularisasi yang paling umum untuk di deep neural networks dan juga termasuk CNN. Ya, di sini dropout itu bisa kita lihat gambarannya di gambar sebelah kanan ini. Kita misalkan beri contoh, kita memiliki sebuah neural network bentuk seperti ini. Biasanya kita melakukan training dengan jumlah parameter yang full. Jadi misalkan di sini kita memiliki fully connected layer dengan 2 hidden layer. Di sini input layer, 2 hidden layer, dan 1 output layer. Biasanya kita melakukan training dengan full connection, ya, full parameter. Namun di dropout setiap neuron ini, ya, setiap neuron ini memiliki probabilitas P untuk dihilangkan pada saat training. Jadi bisa kita lihat apabila kita memiliki misalkan neuron ini dihilangkan pada saat training, maka kita memiliki hubungan atau parameter yang lebih sedikit dibandingkan dengan biasanya. Nah, yang harus diperhatikan bahwa neuron yang di drop ini bisa berbeda-beda pada saat setiap step ataupun epoch, ya. Jadi karena neuron yang aktif itu berbeda-beda pada saat training, maka kemungkinan untuk terjadinya overfitting akan sangat berkurang karena jumlah parameternya akan juga berkurang. Nah, biasanya di CNN kita menggunakan probability P-nya itu adalah 10-50%. Khusus untuk CNN, biasanya untuk dropout itu probability-nya adalah 40-50%. Baik, komponen terakhir yang harus diketahui adalah beta optimization dan SGD. SGD adalah stochastic gradient descent. Biasanya SGD ini umum digunakan pada saat sebelum muncul CNN. Namun dari berbagai studi yang telah dilakukan bisa disimpulkan bahwa SGD itu tidak cukup digunakan untuk melakukan optimasi artificial neural network, karena sangat lambat dan memungkinkan kita untuk terjebak di lokal minima ataupun di saddle point. Bisa dilihat di sini, yang merah ini adalah titik yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan SGD. Di sini bisa dilihat ini adalah space dari cost function-nya. Yang merah ini adalah titik pencarian menggunakan SGD. Yang hijau ini untuk menggunakan momentum. Dan ini adalah misalkan ada banyak sekali
optimization method yang sering digunakan seperti RMS probe ataupun ada delta ataupun juga ada grade. Bisa kita lihat untuk SGD pada saat penghitungan terjebak di saddle point di sini, ya. Namun optimization method lainnya seperti ada delta bisa kita lihat dengan mudah melaju ke titik bawah sini yang sebenarnya titik optimumnya, ya, titik global optimumnya bisa kita lihat. Ada delta misalkan di sini sangat cepat untuk terjun dari titik asal ke titik optimum. Baik, itu saja topik yang di-cover di topik kali ini, yaitu komponen-komponen lain di CAN. Terima kasih.